Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Effendi beserta para asatiz, Bapak Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i yang baru datang, ahlan wa sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita datang untuk mendoakan almarhumah Ibu Hajah Eis. Mudah-mudahan insya Allah datangnya kita di sini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti insya Allah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, kematian itu adalah haknya Allah. Tidak ada manusia yang dapat menghindari yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan datang mati. Cepat lambat, tua muda, sehat sakit, pasti akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Sesuatu yang kita tidak undang, sesuatu yang tidak kita inginkan, pasti akan datang menghampiri kita. Itu namanya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan datang kematian. Oleh karenanya kematian ini dikatakan sebagai nasihat buat manusia. Kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah, bertakziah, mendoakan orang yang meninggal dunia. Kenapa? Itu sebagai nasihat buat kita. Ada dua juru nasihat yang paling ampuh. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Itu sebagai nasihat buat kita. Seringkali kita susah untuk dikasih nasihat. Dikasih nasihat seringkali kita susah. Baik itu kepada orang dengan orang, baik itu dengan orang yang kita hormati, orang yang dekat sama kita nasihati. Kadangkala nasihat itu tidak mempan untuk kita. Ada dua juru nasihat yang paling ampuh. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Quran itu adalah nasihat buat kita. Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim itu berisi qalallahu ta'ala, firman kalamullah, firman Allah, berisi nasihat-nasihat buat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita baca Quran, insya Allah kita mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk kita sering baca Al-Quran. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, niscaya itu akan menjelma menjadi makhluk yang akan memberi syafaat kepada kita. Di mana nanti di yaumil qiyamah tidak ada syafaat pertolongan kecuali Al-Quranul Karim dan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa lagi yang menolong kita? Tidak ada. Dikatakan dalam Al-Quran, "Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim." Tidak ada manfaat harta yang banyak, duit yang berlimpah, kontrakan yang berpintu-pintu, tanah yang berhektar-hektar, gak ada yang kita bawa mati. Satu pun kita akan tidak bawa. Malah yang fa'u malu, tidak ada manfaat harta yang kita sering kita kejar, malam buat pagi buat malam, kepala buat kaki buat kepala. Tidak kita bawa yang namanya harta yang kita sayangi, tidak akan kita bawa. Wala banun, anak yang kita emanin juga tidak bermanfaat buat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang damai. Kenapa demikian? Karena orang itu banyak sekali amal soleh, amal kebaikan yang dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekal apa yang paling baik untuk menghadap kepada Allah? Bekal yang paling baik adalah takwa kita, amal soleh kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang banyak, bukan anak yang kita sayangi, belum tentu anak kita mau. Apalagi anak itu kadang suka lupa kepada orang tuanya. Dia tidak mendoakan orang tuanya, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita punya anak yang soleh dan soleh, tentunya dia selalu mendoakan orang tuanya. Itu yang akan diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh manusia yang sudah masuk ke alam barzakh. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, paling sebaik bekal itu adalah takwa kita, amal baik kita. Itu yang kita bawa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kematian itu sudah menjadi takdirnya kita, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berhak untuk mengatur, meskipun itu adalah istri kita yang tercinta. Anak takdir juga bukan kita yang punya, Allah yang punya. Jadi segala apa yang kita sayangi, apa yang kita miliki, tidak semua menjadi haknya kita. Tetapi paling berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan mati hidupnya manusia. Allah lah yang punya kuasa. Tidak ada makhluk yang bisa menghindari yang nama kematian. Kita berbicara kepada malaikat, ya malikal maut, akhirni ila ajalin qarib. Wahai malaikat maut, akhirin nih, gua nggak mau mati sekarang, belakangan aja. Bisa nggak kita nego? Kita kirim makan beli jualan, bisa? Nggak bisa kita nego sama. Kita minta sama malaikat Israel pencabut nyawa. Jangan kau matikan aku, belakangin. Kata Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Tidak kita bisa majuin itu yang namanya kematian. Gak bisa juga kita akhirin itu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam Al-Quran. Jadi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang apa kita harus? Bekal takwa kita persiapkan. Karena kita cepat lambat, tua muda, sakit seger, bisa aja mati. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana kita untuk bisa lolos dari pertanyaan dari alam barzakh?
Manusia ada 5 tahap kehidupan. Yang pertama adalah tahap di Lauhil Mahfuz, kita dicatat namanya, si fulan, lahir kapan, mati kapan, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, alam rahim, di perut ibu kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, alam dunia yang sekarang kita nginjak nih. Ini alam dunia. Ini alam yang ketiga, tahapan manusia. Yang keempat, alam barzakh. Yang terakhir, alam akhirat. Jadi cukup singkat. Tinggal 2 alam lagi kita alami. 3 kita sudah lewat. 2 sisanya lagi akan kita lewat. Persiapan apa? Orang yang sudah meninggal dunia udah berbujur kaku masuk ke dalam liang lahat. Tidak bisa. Bagaimana kita mengharapkan supaya alam barzakh kita diterangi di alam kubur? Ada 4 amalan supaya kita bisa diterangi di alam kubur. Yang pertama adalah kita harus sholat 5 waktunya, jangan tinggal. Kalau kepingin alam kubur nanti kita diterangi oleh malaikat. Itu yang pertama. Karena saking wajibnya sholat, kita nggak bisa kita tinggalin. Kalau kita kepengen diterangi di alam kubur. Yang kedua, qiraatul Quran. Kalau kita kepengen terang kubur kita, perbanyak baca Al-Quranul Karim. Selembar, 2 lembar, seain, 2 ain. Apalagi sejus, bagus banget, 1 hari. Luar biasa. Kalau kita kepengen nanti kalau di alam barzakh diterangi alam kubur kita. Kemudian yang ketiga, apalagi yang bisa bikin terang kuburnya orang yang sudah meninggal dunia? Yang ketiga adalah kita perbanyak zikrullah, banyak zikir selagi masih hidup. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, kalau kita kepengen tenang jiwa hati kita, banyakin zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma 5 doang begini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita perbanyak zikir, insya Allah nanti di alam barzakh kita dimasukkan itu terang kuburnya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak sedekah. Kita perbanyak sedekah. Mau sedekah Jumat boleh, sedekah hari Ahad boleh, sedekah subuh boleh, sedekah malam, kapan aja yang namanya sedekah. Itu adalah yang paling bagus untuk menerangi alam barzakh manusia yang sudah ditanam di alam kubur. Oleh karenanya 4 itulah yang harus kita amalkan. Karena kita tidak bisa menghindar yang namanya kematian. Kalau mau cepet itu masuk ke dalam lemari, matinya cepet. Ya nggak bisa napas, ya kan? Nah itulah makanya cepet atau lambat, senang atau tidak senang, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Karena itu adalah tamu yang nggak diundang. Makanya kita bersiap dengan amal, ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, teringat dengan almarhumah, banyak kenangan sama saya karena pada saat berangkat ibadah haji bersama suami Ibu Hajah Lis ya, dengan Bapak Haji Effendi, saya yang bimbing untuk berangkat ibadah haji Baitillahil Haram. Jadi luar biasa. Kemudian berkali-kali juga almarhumah melaksanakan ibadah umroh bersama saya yang bimbing untuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi sudah sangat dekat dengan almarhumah
Jadi terkenang oleh saya dengan kebaikan-kebaikan beliau. Semoga beliau diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Keluarganya yang ditinggalkan, Bapak Haji Effendi beserta anak-anak dan cucu semua menantu mendapatkan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan ini sebagai nasihat. Kafa bimauti wa idza. Cukup mati itu sebagai nasihat buat kita. Jadi jangan sudah dikasih nasihat ada Quran, yang kedua adalah kematian, masih nggak mempan juga, berarti bukan manusia yang benar. Ya, jadi dua itu yang juru nasihat, Quran dan kematian, itulah yang menjadi nasihat buat kita. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kita kadangkala seringkali mempersiapkan kehidupan, tapi lupa dan lalai dengan persiapan kematian. Kenapa? Manusia kepengenannya banyak. Nanti kalau gue hidup sini, nanti kalau gue pensiun, nanti kalau gue punya anak, nanti gue punya rumah, kalau punya duit, kepengenan kehidupan semua. Masalah kematiannya lupa. Jadi seringkali manusia dibuat lalai dan lupa dengan persiapan kematian. Padahal cukup persiapan kematian, bekal amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita doakan Bapak Haji Effendi beserta keluarga besar insyaallah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, yang melimpah, dan insyaallah semua kita sehat, semua dalam keadaan insyaallah nanti pada waktunya husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi